Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur-unsur penting dalam sejarah, di antaranya manusia, ruang, dan waktu. Nah, kita akan mempelajari konsep perubahan dan keberlanjutan karena ada hubungannya dengan manusia ya sebagai penggerak sejarah. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Nah, perubahan itu adalah keadaan yang berubah di mana keadaan sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Jadi, sejarah itu bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia saja, gitu ya. Catatan peristiwa masa lalu tersebut menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia, gitu ya. Jadi sejarah itu atau peristiwa masa lalu itu bisa menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia. Jadi perubahan itu adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan, intinya gitu ya. Jadi perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Nah, perubahan ini sebenarnya bisa terjadi dengan cepat atau lambat. Ya. Contohnya seperti apa kalau dalam sejarah? Nah, ini contohnya. Contoh perubahan peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang mampu membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, pertanyaannya ini adalah perubahan yang cepat atau perubahan yang lambat kira-kira? Pastinya cepat ya. Kenapa? Karena Hiroshima dan Nagasaki ketika dibom itu udah dibom lalu membuat Jepang menyerah kepada sekutu dalam waktu yang singkat ya. Hanya beberapa hari langsung terjadi perubahan. Bahkan setelah ini terjadi perubahan kembali. Perubahannya di mana? Terletak di Indonesia gitu ya. Yang membuat Indonesia bisa memproklamasikan. Ya, jadi dari peristiwa ini ada kejadian yang begitu cepat, gitu ya. Ada kejadian yang atau perubahan yang begitu cepat yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Padahal Jepang sudah memerintah hampir 3 tahun ya di Indonesia. Nah, ini adalah contoh perubahan. Jadi perubahan itu intinya ada apa? Perubahan itu kejadian yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, kalau misalkan yang lama bagaimana? Kalau yang lama contohnya perubahan yang terjadi dalam penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20 contohnya. Jadi ada politik etis itu adalah politik belas budi dari Hindia Belanda. Akhirnya dalam waktu yang lama terjadilah kebangkitan nasional. Jadi tidak langsung cepat seketika itu langsung terjadi perubahan atau kebangkitan nasional, tapi perlu waktu yang lama untuk menuju kebangkitan nasional. Nah, ini adalah contoh perubahan dalam waktu yang lambat atau lama gitu ya. Nah, selanjutnya keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu apa sih sebenarnya? Jadi keberlanjutan itu justru kebalikan dari perubahan. Jadi keadaan yang telah berlangsung lama gitu ya. Jadi terus berlangsung konstan seperti itu gitu ya. Nah, ini adalah keberlanjutan. Jadi suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Jadi istilahnya berkesinambungan gitu ya. Berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan ini sama halnya yang dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kita akan contohkan seperti ini ya. Nah, ini contoh keberlanjutan. Jadi ada suatu wangsa atau wangsa itu dinasti gitu ya. Ada wangsa Shailendra yang berkuasa di Jawa hampir selama 250 tahun. Ini konstan wangsa Shailendra terus gitu ya. Nah, ini bisa dikategorikan contoh keberlanjutan. Nah, untuk melihat contoh keberlanjutan dan perubahan sebenarnya harus membandingkan antara peristiwa yang lalu dengan yang sekarang gitu ya.
Nah, itu harus membandingkannya secara 3 dimensi gitu ya. Artinya masa lampau, masa sekarang, bahkan ke masa depan gitu ya. Contohnya bagaimana? Contoh keberlanjutan untuk bisa dibandingkan. Nah, contohnya misalnya peristiwa atau korupsi lah gitu ya. Adanya KKN pada masa reformasi itu merupakan keberlanjutan dari KKN masa sekarang gitu ya. Nah, seperti itulah jadi ada KKN lagi gitu ya. Merupakan keberlanjutan dari KKN yang sebelumnya. Atau misalnya hukum di Indonesia, misalnya hukum penjara. Hukum penjara itu sudah ada pada masa Hindia Belanda. Lalu dilakukan kembali atau karena memang baik diterapkan kembali. Berkesinambungan gitu ya. Antara hukum yang sekarang yang kita pakai, banyak berbagai macam pasal gitu ya. Ada hukuman penjara berapa tahun. Nah, itu merupakan keberlanjutan dari hukum yang sebelumnya terjadi pada masa Hindia Belanda. Nah, ini contoh keberlanjutan. Jadi harus melihat dari sisi masa sekarang, masa sebelumnya, ataupun dengan masa depan. Secara 3 dimensi untuk melihat, oh ternyata pernah terjadi keberlanjutan. Oh ternyata pernah terjadi perubahan. Ya. Ini singkatnya seperti ini gitu ya. Keberlanjutan ini bisa diilustrasikan sebagai garis lurus. Lama gitu. Akhirnya terjadi perubahan. Nah, zigzag seperti ini. Dan terjadi keberlanjutan kembali. Nah, peristiwa keberlanjutan yang ini bisa saja sama dengan peristiwa yang keberlanjutan yang sebelumnya. Contoh tadi ada KKN di sini merupakan keberlanjutan dari KKN ini gitu ya. Jadi ini kelanjutannya dari ini gitu ya. Nah, bisa saja gitu kan ya. Atau keberlanjutan ini memang lama gitu prosesnya gitu kan ya. Nah, ini keberlanjutan. Kalau perubahan identikan dengan zigzag, ada perubahan gitu ya. Ini perubahannya bisa dalam waktu cepat atau bisa dalam waktu yang lambat ya. Nah, ini contoh gitu ya. Contoh saya ilustrasi perjalanan sejarah ya. Jadi di sini saya mengawali dengan kolonialisme barat. Contohnya Portugis, di sini ada Portugis sampai Belanda gitu ya. Di sini terjadi di sini kolonialisme barat terus gitu ya, terjadi perubahan di sini, misalnya perubahannya asalnya oleh Portugis, jadi oleh Spanyol oleh Inggris misalnya ya, di bawah kekuasaan Prancis, akhirnya ke Hindia Belanda, terjadilah perlawanan tokoh karismatik misalnya gitu ya. Di sini masih Hindia Belanda nih misalnya gitu ya. Terjadilah kebangkitan nasional. Terjadi perubahan di sini, keberlanjutan lagi. Terjadi perubahan, keberlanjutan lagi, akhirnya pendudukannya berubah menjadi pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang terjadi keberlanjutan lagi gitu ya di pemerintahan Jepang gitu ya, masih kolonialisme. Dilanjut lagi ternyata di sini ada Hiroshima dan Nagasaki dibom. Akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Terjadi perubahan hingga akhirnya perubahan ini disebut terjadi perubahan yang luar biasa. Dalam waktu yang cepat akhirnya terjadi proklamasi yang tadi awalnya dari kolonialisme ya, akhirnya menjadi proklamasi. Nah, jadi ini terjadi perubahan, asalnya kolonialisme menjadi proklamasi, ini perubahan gitu ya. Meskipun di sini banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Namun kalau misalkan di ilustrasi perjalanan sejarah Indonesia bisa dikategorikan, inti perubahannya ada di sini nih. Karena ada peristiwa ini, akhirnya bisa terjadi perubahan proklamasi. Ya, akhirnya Indonesia merdeka. Nah, ini adalah contoh ilustrasi perubahan dan keberlanjutan. Ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Seperti ini ya. Oke.
Lalu apa hubungan antara manusia dalam perubahan dan keberlanjutan?